Selamat pagi anak-anak yang hebat. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang himpunan pada materi matematika kelas 7. Pada materi himpunan ini akan kita adakan beberapa pertemuan. Dan untuk pertemuan yang pertama ini, secara khusus Ibu akan menjelaskan tentang pengertian himpunan dan cara menyatakan himpunan sesuai dengan KD 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian himpunan. Ya, di sini kita akan memahami apa sih itu himpunan dan yang mana sih yang bukan himpunan. Namun, sebelum masuk ke pengertiannya, mari anak-anak amati dulu kumpulan-kumpulan berikut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, ayo kita lihat. Ada kambing, sapi, kuda, kucing, singa, harimau. Menurut kalian, bagi kumpulan binatang tersebut bisa dikategorikan apa? Ya, nama-nama binatang itu bisa kita simpulkan adalah kumpulan binatang berkaki 4. Kemudian contoh yang kedua ada apel, pisang, nanas, mangga, pir, melon. Kira-kira menurut kalian nama apa yang tepat bagi buah-buahan tersebut? Ya, bisa kita simpulkan yaitu kumpulan buah-buahan. Nah, dari kumpulan binatang berkaki 4 dan kumpulan buah-buahan sudah sangat jelas didefinisikan. Makanya dinamakan himpunan. Tapi kita lihat dulu nih contoh yang lain, yaitu pada lukisan Nunu, lukisan Wida, lukisan Aci. Karena antara lukisan Nunu, lukisan Wida, dan lukisan Aci, menurut setiap orang itu pasti berbeda. Mungkin mana yang lebih bagus atau mungkin mana yang lebih menarik. Ya, karena kumpulan lukisan-lukisan itu tidak jelas atau tidak terdefinisikan secara rinci, maka dinamakan bukan himpunan. Jadi, pengertian himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang sudah didefinisikan dengan jelas. Sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak atau tak didefinisikan secara jelas. Ya. Agar kalian lebih jelas, mari kita lihat lagi mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan nama siswa di kelasmu yang berkacamata. Maka kumpulan ini disebut himpunan. Kenapa Bu disebut himpunan? Karena dari kumpulan nama siswa di kelas ini
bisa didefinisikan secara jelas. Secara jelasnya di mana? Yaitu siswa yang berkacamata. Ya, jadi bisa didefinisikan secara jelas dari siswa yang berkacamata. Kemudian yang kedua, kumpulan gunung yang tinggi. Dari kumpulan ini tidak bisa disebut himpunan atau bukan himpunan. Kenapa? Karena gunung yang tinggi ini suatu objek yang tidak didefinisikan secara rinci, ya, tingginya seberapa atau tingginya berapa panjang gitu ya. Jadi kumpulan ini bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan nama ibu kota di Indonesia. Ya, ini sudah sangat jelas, ya, sudah didefinisikan secara jelas ya. Ibu kota Indonesia itu ada bermacam-macam, ada Jakarta dan lain sebagainya. Maka kumpulan ini disebut himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kumpulan ini bukan himpunan. Kenapa? Karena makanan yang lezat itu tidak didefinisikan dengan jelas. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke keanggotaan himpunan. Anggota himpunan itu adalah semua benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Ya, keanggotaan himpunan itu adalah semua benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Biasanya anggota himpunan itu dinyatakan dengan notasi E atau elemen. Dan jika bukan anggota himpunan, dinyatakan dengan notasi E dicoret. Itu disebut bukan elemen. Kita lihat contoh yang pertama. A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Maka anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, bilangan genap antara 1 sampai 11. Kemudian nomor 2, B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 tidak termasuk karena kurang dari 10. Ya, karena kurang dari 10, jadi 10 tidak termasuk. Jadi dari 1 sampai 9. Kemudian nomor 3. C adalah himpunan nama bulan yang huruf depannya J. Maka anggotanya adalah Januari, Juni, Juli, dan Juli. Mari kita lihat contohnya. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Ya. Maka 2 merupakan elemen himpunan A, 3 merupakan elemen himpunan A, 5 merupakan elemen himpunan A, dan 7 merupakan elemen himpunan A. Ya, jadi yang merupakan elemen anggota A adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan 1, 4, 6, 8, 9 bukan elemen himpunan A. Maka banyaknya anggota himpunan
A adalah N buka kurung A tutup kurung sama dengan 4 ya. Banyaknya anggota disimbolkan dengan huruf N kecil. N kecil buka kurung A tutup kurung sama dengan 4 karena anggotanya ini ada 4. Selanjutnya yang kedua yaitu cara menyatakan suatu himpunan. Di sini ada 3 cara. Ya. Yang pertama, menuliskan dengan kata-kata atau syarat keanggotaannya. Yang kedua, memberikan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, nah, perhatikan tabel berikut. Ya, situ ada kolom nomor, kolom dengan kata-kata, kolom notasi pembentuk himpunan, dan kolom mendaftarkan anggotanya. Kita lihat contoh yang pertama. Dengan kata-kata. A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Maka notasi pembentuk himpunan A sama dengan buka kurung kurawal X di mana X lebih kecil dari 10 dan X merupakan anggota bilangan genap tutup kurung kurawal. Mendaftarkan anggotanya berarti kita sebutkan anggotanya ya. Anggota dari bilangan genap di bawah 10 yaitu A sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6, 8 tutup kurung kurawal. Contoh kedua, B adalah himpunan kelipatan 5 di bawah 20. Maka notasi pembentuk himpunannya adalah B sama dengan buka kurung kurawal X di mana X lebih kecil dari 20 dan X merupakan anggota kelipatan 5. Lalu mendaftarkan anggotanya kita sebutkan anggota dari bilangan kelipatan 5 di bawah 20 yaitu B sama dengan buka kurung kurawal 5, 10, 15 tutup kurung kurawal. Kita masuk ke pengertiannya ya. Pengertian dari 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama, tadi yaitu menuliskan himpunan dengan kata-kata. Artinya di sini adalah suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Dan D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kuncinya anak-anak menuliskan himpunan dengan kata-kata yaitu ada di himpunan. Ya, kesimpulannya ada di sini. Harus ada kata-kata himpunan ya. Jadi kalau menuliskan himpunan dengan kata-kata harus ada kata-kata himpunan. Ya, A adalah himpunan apa? B adalah himpunan apa? C adalah himpunan apa? Dan D adalah himpunan apa? Ya, jadi kuncinya adalah di sini dengan kata-kata. Oke ya, Ibu lanjutkan. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini maksudnya adalah
bentuk umum yang biasa kita pakai yaitu X, buka kurung ya, buka kurung kurawal, X di mana P besar, buka kurung biasa, X kecil, tutup kurung biasa, tutup kurung kurawal. Di mana X ini mewakili anggota dari himpunan. Simbol X bisa kalian ganti dengan variabel yang lain seperti Y, Z, A, B, C, dan sebagainya, dan lain-lain. Ya, misalnya nih, A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Maka notasi pembentuk himpunannya yaitu A sama dengan buka kurung kurawal X di mana X lebih kecil dari 6 dan X merupakan elemen bilangan asli. Lambang X di mana X lebih kecil dari 6 dan X merupakan elemen bilangan asli dibaca yaitu himpunan X demikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Ya, jadi kalau pada notasi pembentuk himpunan kuncinya adalah di sini, di bentuk umum ini. Ya, selalu diawali dan diakhiri kurung kurawal, kemudian X garis, baru X lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Dan X merupakan elemen bilangan apa. Gitu ya anak-anak. Jadi diperhatikan untuk notasi pembentuk himpunan sekali lagi selalu diawali dan diakhiri kurung kurawal. Kemudian di dalamnya X di mana X ya, di mana itu garis X garis X kemudian lebih kecil atau lebih besar dan X merupakan elemen, lambang elemen bilangan apa ya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan anggota himpunan. Artinya suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menyebutkan semua anggota-anggotanya yang dituliskan dalam bentuk kurung kurawal. Sama seperti notasi ya, diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Hanya membedakannya yaitu kalau pada menyebutkan anggota berarti disebutkan satu persatu anggotanya. Contoh A sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Kemudian B buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Ya, jadi ada pemisah antara bilangan yang satu dengan bilangan kedua yaitu dengan koma. Kemudian C buka kurung kurawal C sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O tutup kurung kurawal. Begitu seterusnya ya anak-anak. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sebelumnya Ibu akan membacakan 5 soalnya yaitu berikut. Yang pertama, di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasanmu. Yang A, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. B, kumpulan lukisan yang indah. Kemudian nomor 2, nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, kucing merupakan elemen himpunan
himpunan binatang. Yang B, 1 bukan merupakan elemen himpunan bilangan asli. C, min 4 merupakan elemen himpunan bilangan caca. Dan D, 12 bukan merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Nomor 3, tulislah anggota dari himpunan berikut. A, himpunan kendaraan roda 4. B, warna lampu lalu lintas. C, bilangan asli kurang dari 10. D, bilangan asli kurang dari 8. Nomor 4, diketahui A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Maka nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan dan mendaftarkan anggotanya. Dan nomor 5 terakhir, nyatakan dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat keanggotaannya ya, atau dengan kata-kata, dan notasi pembentuk himpunannya. A, P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, L sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan C, M sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Tetap di rumah ya anak-anak dan lakukan protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa video ini di-subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.